Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan yang lalu kita telah membahas fi'il madi dan tasrif lugawinya, maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari dan tasrif lugawinya. Sebelum kita membahas materi kali ini, alangkah baiknya kita mengulas kembali materi pada pertemuan yang lalu. Fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense. Contohnya, qara'a telah membaca, kataba telah menulis, dan jalasa telah duduk. Mari kita mulai pembelajaran fi'il mudhari dan tasrif lugawinya. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan present tense, atau peristiwa yang akan terjadi, atau dalam bahasa Inggris ialah future tense. Jadi fi'il mudhari dalam bahasa Arab ialah gabungan antara present tense dan future tense. Nah, fi'il mudhari mempunyai tanda-tanda. Tanda-tandanya satu ialah selalu diawali oleh salah satu huruf zaidah atau huruf tambahan yang berjumlah 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Atau biar gampang kita singkat dengan sebuah nama wanita, yaitu Anita. Alif, nun, ya, dan ta. Nah, berikut contoh fi'il mudhari. Yang pertama, yaktubu, sedang menulis. Nah, di sini kan yaktubu ialah artinya sedang menulis. Arti kata sedang itu menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, sedang dilakukan. Yajlisu, sedang duduk. Dan selanjutnya yaitu yadhabu, sedang pergi. Nah, bagaimana kita kan tadi sudah menunjukkan arti present tense atau yang sedang terjadi. Maka bagaimana cara agar menjadi arti akan terjadi atau future tense di masa depan? Nah, tinggal kita tambahkan huruf sa di depan fi'il tersebut. Misalnya sedang menulis, kita ingin menjadikan artinya akan menulis, maka kita tinggal tambahkan sa di depan yaktubu, jadi sayaktubu, yang artinya akan menulis. Selanjutnya saya jelisu, akan duduk. Selanjutnya sa'adhabu, akan pergi. Nah, gitu. Bedanya kalau kita ingin memiliki arti future tense atau yang akan datang atau yang akan terjadi, maka kita tinggal menambahkan huruf sa di depan fi'il mudhari. Selanjutnya ialah tasrif lugawi fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari juga mempunyai tasrif lugawinya seperti fi'il madi yang telah lalu. Nah, berikut contoh tasrif lugawinya yang biasa kita nadakan seperti ini. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani taktubuna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Nah, jadi dalam tasrif lugawi itu kita harus menghafalnya. Kita harus hafal tasrif lugawi ini dalam luar kepala. Karena apa? Karena tasrif lugawi ini sangat penting dalam pembuatan kalimat. Dan jika kita ingin lulus mata kuliah nahwu atau sorob, maka kita harus menghafal tasrif lugawinya. Hukum menghafal tasrif lugawi ini wajib. Nah, setelah kita menunjukkan tasrif lugawinya, kita akan membahas satu persatu tasrif lugawi fi'il mudhari. Yang pertama, yaktubu, yang artinya dia laki-laki sedang menulis. Yang kedua, yaktubani, artinya mereka berdua laki-laki sedang menulis. Yaktubuna, yaitu mereka laki-laki sedang menulis, yaitu laki-lakinya berjumlah lebih dari 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa sejutaan orang. Nah, yang selanjutnya taktubu, yaitu dia perempuan sedang menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan sedang menulis.
Taktubna, mereka perempuan sedang menulis. Perempuannya berjumlah lebih dari 2. Selanjutnya, taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian laki-laki sedang menulis. Taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Taktubani, kamu berdua perempuan sedang menulis. Taktubna, kalian perempuan sedang menulis. Aktubu, aku sedang menulis. Naktubu, kami atau kita sedang menulis. Nah, jadi tasrif logawi fi'il mudhari juga urutannya sama, mengikuti urutan tasrif logawi fi'il madi, atau lebih jauhnya lagi, kedua tasrif logawi ini mengikuti urutan dari domir atau kata ganti yang kita telah pelajari pada pertemuan yang telah lalu, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi domir, tasrif lugawi fi'il madi dan tasrif lugawi fi'il mudhari itu wajib dihafalkan. Kita harus menghafalnya di luar kepala karena ini syarat agar kita bisa menguasai ilmu shorof. Nah, selanjutnya ialah contoh kalimat fi'il mudhari, yaitu contoh penggunaan kalimat dalam fi'il mudhari atau fi'il mudhari. Kita bisa menyebutnya dengan fi'il mudhari atau fi'il mudhari. Biasanya setiap dosen atau guru mempunyai sebutan yang masing-masing, tapi dua-duanya benar. Yang pertama, aktubud darsa. Nah, artinya saya sedang menulis. Nah, kan tadi ciri pertama fi'il mudhari ialah diawali huruf zaidah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Nah, di sini kita melihat ciri dari fi'il mudhari, yaitu aktubu, diawali oleh huruf alif. Nah, aktubu di sini menunjukkan kata ganti anak atau saya. Jadi artinya saya sedang menulis pelajaran. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengganti saya akan menulis pelajaran? Nah, tinggal kita tambahkan huruf sa di depan kata aktubu tadi. Jadi saat tubuh darsa, yaitu artinya saya akan menulis pelajaran. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ialah nadhabu ila suki. Kami atau kita sedang pergi ke pasar. Nah, kita balik lagi ke tanda-tanda fi'il mudhari, yaitu selalu diawali salah satu huruf zaidah tambahan yang berjumlah 4. Diantaranya ialah alif, nun, ya, dan ta. Nah, di sini kita menemukan huruf nun, nadhabu, yang artinya kami atau kita. Jadi nadhabu ialah fi'il mudhari karena dia diawali huruf nun. Nah, selanjutnya, yajlisu fil kursi. Nah, di sini artinya dia laki-laki sedang duduk di kursi. Nah, di sini kita menemukan tanda-tanda fi'il mudhari lainnya, yaitu diawali oleh huruf ya. Jadi yajlisu ialah fi'il mudhari karena dia diawali huruf ya. Itu simpelnya. Nah, bagaimana kita ingin menyatakan bahwa dia akan duduk di kursi? Maka kita tinggal menambahkan huruf sa di depan kata yajlisu. Jadi saya jelisu fil kursi. Mungkin sekian untuk materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan pada masa lalu atau masa lampau, dan fi'il mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, present tense, dan yang akan terjadi, future tense. Jadi pesan saya untuk Raihan agar menghafal urutan domir, menghafal tasrif lugawi fi'il madi, dan menghafal
tasrif lugawi fi'il mudhari, karena itu elemen penting untuk kita menguasai ilmu sorof. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada salah itu datangnya dari saya, bila ada ilmu itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.